Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Ashab al-fadilah ahli silsilah tariqah qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, khususan Syekhuna wa mursidina fi hadzal zaman Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghawsifullah Maslul radhiyallahu qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama para wakil talqin, guru musik, guru agung yang bisakan hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Di antaranya ada Kiai Haji Andi Galib dari Bogor. Masya Allah, dari Bogor bisa kerana kita Bu. Alhamdulillah. Ada Kiai Haji Syamsul Bahri Ali, ada Kiai Asep yang baru saja tiba. Ya, mudah-mudahan guru-guru kita, para wakil talqin, guru agung senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajatnya, ditambahkan kemuliaan di dalam keluarganya, dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada ya guru kita, pemangku manakib pada siang hari yang berbahagia ini, yaitu Kiai Haji Rizal Suhada SPDI. Beliau segala pimpinan pesantren yatim Ofatul Islamiyah dan juga sekaligus Madrasah Al-Basir, ketua Madrasah Al-Basir yang ke-19. Nah, dan juga kepada para hadirin semuanya, ya, para kiai, para ustadz pimpinan madrasah, para ustadz ya, yang kita tidak sebut satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di tempat ini, ya, dan juga ini santri-santriwati, semoga hadirnya kita di tempat ini menjadi asbab wasilah dikabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia wa fil akhirah, ya, dan juga terkhusus kepada kiai kita, guru kita, Kiai Rizal Suhada, apa yang dihajatkan beliau, ya, memiliki pesantren yang tambah besar lagi, ya, dengan fasilitas yang lengkap, ya, full AC, amin, ya, tanah yang luas, ya, biar kita parkir juga enak, amin. Santri tambah banyak lagi, ya, dan semoga menjadi santriwati yang soleh dan soleha. Ibarakati wal karam Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghawsifullah Maslul qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kita menjadi syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, di antara rukun manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya ada yang namanya tabarruk kitab Fadailus Syuhur. Ya, tabarruk, kita cari berkahnya kitab Fadailus Syuhur. Kitab Fadailus Syuhur ini adalah kitab karya guru agung kita, guru mursyid kita, yang mana membahas bulan Hijriyah. Di bulan Hijriah itu nama-nama bulannya huruf per huruf. Itu Masya Allah luar biasa buku ini. Saya lupa bawakan tadi Kiai, nanti insya Allah berikutnya kami bawakan, ya. Kita sekarang berada di dalam bulan Rabiul Tsani. Bulan apa Ibu? Rabiul Tsani, ya. Ini terdiri daripada 10 huruf. Huruf yang pertama adalah huruf Ro. Ya, nggak usah 10 huruf, 1 huruf saja, karena ini cuma tabarukan, ya, kita tabaruk saja. Huruf Ro ini, ya, yang pertama pangersa guru agung memaknai dengan ro'in. Apa? Ro'in. Apa itu? Penyakit hati, ya, penyakit hati, kotoran hati, ya. Ada yang ngaku, ada yang berani, ada yang merasa di sini hatinya bersih semua. Tidak ada. Berarti kita yakin hati kita ada kotorannya. Nah, orang kalau sakit bisa
fisiknya pasti sangat gelisah, pasti kepingin cepat-cepat ingin berobat. Ada misalnya nih jantung nih, udah susah aja makan tuh, ya udah susah makan kalau dapat penyakit jantung. Gimana caranya bisa berobat dia sembuh gitu. Terus penyakit yang lain, ya penyakit stroke itu berat, sekarang aja berat, apalagi stroke berat, itu pasti pusing. Gimana caranya supaya saya bisa sehat, ya apalagi penyakit yang lain, sakit kepala misalnya, langsung ke warung tuh cari bodrek yang 2 warna merah putih itu. Tapi ketika orang memiliki penyakit hati, di sini kita kadang terlena, bahkan kadang-kadang kita merasa paling baik, bahkan kadang-kadang kita merasa paling suci, bahkan kita kadang-kadang merasa paling mulia. Ini penyakit hati. Ini yang kadang kita terlena, Bapak Ibu sekalian. Makanya ya kadang kita pelit di mata orang, tapi kita tidak merasa pelit. Nah, ini ada pesantren kita nih, perlu santunan, perlu bantuan. Jangan pelit-pelit, karena pelit itu diantaranya adalah penyakit hati. Pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, dan jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Itu kata Nabi. Ya, jadi jangan sampai kita jadi orang pelit, itu sombong. Kadang-kadang kita ini nggak sadar kalau kita ternyata jadi orang sombong. Itu, ya kita di depan orang, kita yang merasa paling hebat, paling jago, paling kuat, paling mulia, itu penyakit ini susah. Ya. Belum lagi kita sanakan amalia, sedekah dan lain sebagainya, padahal kita ingin cari nama. Penyakit inilah yang menggerogoti hati kita, sehingga kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kadang orang susah mendapat pembersihnya. Makanya kita perlu yang namanya guru mursyid, guru ruh, yang bisa membantu kita membersihkan kolbu kita dari penyakit hati. Dengan apa? Melalui talqin zikir. Apa? Talqin zikir. Ya, jangan tunggu ketika kita sudah dimakamkan nanti. Ya, jangan tunggu talqin zikir la ilaha illallah, la tidak tiada Allah, mati. Bagaimana? Tiada Tuhan, mati. Tidak dalam keadaan sul, dia tidak ada Tuhan, mati. Allah. Auzubillahi min. Jangan kita dimakamkan talqin. Kita ini perlu wajib mendapatkan talqin. Sebagaimana dan lagi talqinkan kepada orang yang la ilaha illallah, supaya apa? Ya, kita selamat sekarang, saya akhirat nanti. Ini perintah Nabi kepada yang hidup, ya kita mati. Maka dari itu hidup sekarang supaya hidup juga di akhirat nanti, maka harus bersama la ilaha illallah. Itu jadi nanti guru kita insyaallah, saya sebentar saja. Pertama, kenapa kita perlu zikir? Karena hati ini senantiasa kotor dengan penyakit hati. Itu inna likulli syai'in syaqala wa saqalatul qalbi zikrullah. Sesungguhnya hati itu berkarat dan pembersihnya adalah zikir kepada Allah. Hati itu berkarat, kata Nabi, laksana besi, ya besi berkarat, maka pembersihnya adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Yang pertanyaan adalah zikir yang seperti apa? Kalau la ilaha illallah hanya di mulut, burung beo dari Papua diajari dari kecil bisa la ilaha illallah. Jangankan yang muslim, yang non muslim juga bisa mengucapkan la ilaha illallah. La apa? Inilah la ilaha illallah yang melalui proses talqin zikir bisa bersatu, laksana garam tidak terpisahkan. Maka di dalam hidup kita bersatu dalam la ilaha illallah sampai akhirat nanti, maka tidak akan merasakan namanya azab kubur, tidak akan merasakan namanya sakaratul maut. Orang sudah mendapat talqin zikir bukan dicabut nyawanya, bukan dicabutnya, tapi dijemput oleh guru silsilah musalsal sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah punya kalimat zikir yang melalui talqin zikir, yang mempunyai guru bersanad sampai
ke Rasulullah. Tidak hanya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada nggak zikir di mulut saja tidak sampai ke hati? Ada? Ada. Nih, saya kalau dulu ada yang meninggal, ya, malam ketiga, malam ketujuh banyak yang hadir nggak? Banyak. Kenapa banyak? Zikir nggak waktu itu? Zikir nggak? Zikir. Tapi apa malam ketiga, malam ketujuh apa? Apa yang keluar? Berkat, besek, nah kenyak, yang keluar. Nah, jadi ada cuma di sini. Itu hati-hati yang ini. Maka di dalam mulut kita perlu bersatu dengan la ilaha illallah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mentalkin para sahabat, yulakinu hasil Rasulullah mentalkin para sahabat untuk membersihkan hatinya, litazkiyati nufusihim, untuk mensucikan rohnya, wa ibsalu ilahiyah, agar sampai kepada Allah, wasa'atul qudsiyah, untuk mencapai kehidupan suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, cukup ini aja. Nanti dilanjutkan guru kita Kiai Haji Andi Galib dari Bogor, dan insya Allah nanti akan langsung dipimpin talqin zikir. Bapak Ibu diijazahkan zikirnya, ada kitabnya saya bawakan, kita bagi-bagikan, lalu kita sholat duhur berjamaah, kita amalkan biar terasa merasuk ke dalam ruh kita kalimatnya. Siap? Siap. Nanti insya Allah ba'da zuhur kita langsung ada santunan. Jadi jangan balik. Nih udah disiapin samping 1 ekor. Tadi masih hidup, sampai sini udah dalam piring. Ya, jadi jangan pulang, jangan tinggalkan tempat. Kesempatan kita menerima hidayah, kita perbaharui Islam kita, kita laksanakan firman Allah surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, orang yang beriman diperintah untuk apa? Masuk ke dalam Islam secara kaffah. Lahir dan batin. Kalau Allah, kalimat la ilaha illallah belum masuk ke dalam batin kita, maka kita belum masuk secara kafah. Hati-hati. Nah, kesempatan hari ini Bapak Ibu jangan tinggalkan tempat ya, sampai akhir acara, sampai sholat zuhur berjamaah, sampai santunan. Siap? Ya, siap. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.